Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfadh wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Para kaum muslimin muslimat, para musyahidin musyahidat, para shaimin shaimat rahimani wa iyyakumullah. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat yang sangat luar biasa, yaitu nikmat iman, di mana kitalah yang terpilih untuk bisa ditanamkan iman dalam diri kita. Iman memiliki banyak cabang-cabang. Bahkan kata Rasul, iman memiliki 70 bagian, memiliki 70 cabang-cabang. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu memiliki 70 bagian, bahkan lebih. Inilah yang menjadi koreksi diri kita. Apakah iman kita sudah meningkat atau tidak? Karena iman itu al-imanu yazidu wa yanqus. Iman bisa bertambah, bisa berkurang. Maka mari kita gunakan kesempatan pada bulan Ramadan terutama dengan puasa untuk kita terus meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang saya hormati, saya ingin melanjutkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada orang-orang yang berpuasa. Kemuliaan itu tergantung terhadap diri kita semua. Karena sesungguhnya puasa itu memiliki 3 tingkatan. Kata Al-Habib Ibrahim bin Smith dalam kitab beliau Al-Fawaid Al-Mukhtarah, dijelaskan sesungguhnya puasa itu ada 3 tingkatannya. Jelaskan i'lam anna as-shauma 3 darajatin. Ketahuilah sesungguhnya puasa memiliki 3 derajat atau memiliki 3 tingkatan. Yang pertama shaumul umum, yaitu puasa secara umum. Wa shaumul khusus. Yang kedua adalah puasa secara khusus. Yang ketiga adalah shaumul khusus, shaumul khususil khusus. Puasa yang khusus yang dikhususkan kembali. Yang 3 derajat inilah atau 3 bentuk puasa ini bisa kita koreksi diri kita. Sejauh mana iman kita telah meningkat atau sejauh mana iman kita menurun pada bulan Ramadan ini. Dijelaskan, amma shaumul umum fahuwa kafful batni wal farji an qada'is syahwati kama sabaqa tafsiluhu. Dan adapun puasa secara umum, dia adalah menahan dari perut dan kemaluan dari segala bentuk kebutuhan-kebutuhan syahwat sebagaimana yang telah lewat, yang telah dirincikan. Artinya apa? Banyak orang yang puasa secara ini, bahwa dia puasa itu semata-mata hanya dia menahan perutnya dari lapar saja, menahan dari syahwatnya, dari menahan kemaluannya dari syahwat yang dia butuhkan. Ketika kita telah mengoreksi diri kita bahwa kita hanya memakai konteks ini dalam ketika kita berpuasa dalam bulan Ramadan, maka tingkatan kita baru nyampe derajat pertama puasa, yaitu kita puasa secara umum. Belum puasa kita khususkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni niat kita hanya untuk menahan lapar, hanya untuk menahan syahwat kita, menahan nafsu kita. Berarti kita sudah baru sampai atau baru kita sampai kepada derajat puasa pertama, yaitu puasa secara umum. Wa amma shaumul khusus, dan adapun puasa khusus, fahuwa kaffus sam'i wal basari wal lisani wal yadi wal rijli wasairil jawarihi anil athami. Dan adapun puasa khusus, dia adalah menahan pendengaran, penglihatan, lisan, tangan, kaki, dan semua anggota tubuh dari segala bentuk dosa. Kalau kita telah menjaga yang pendengaran, penglihatan, tangan, lisan, kaki, dan semua bentuk anggota tubuh kita dari segala bentuk dosa,
berarti kita telah sampai kepada derajat puasa yang kedua. Inilah sejatinya seorang muslim. Sebagaimana hadis Nabi, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Seorang muslim yang benar-benar muslim sejati ialah orang yang selamat muslim lainnya atas lisan dan tangannya. Artinya dari segala bentuk kejahatan yang timbul dari anggota tubuhnya. Itulah seorang muslim sejati. Ketika ia berada di dekatnya, dia akan merasa aman. Inilah juga hakikat dari cinta. Bagaimana ketika seorang kekasih dekat dengan kekasihnya, dia akan merasa nyaman. Ketika seorang kekasih selalu bersama orang yang dicintainya, akan selalu merasa nyaman. Lalu kenapa kita selalu tidak pernah merasa nyaman, sedangkan kekasih kita yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu berada dengan kita? Inilah yang harus kita tanamkan pada diri kita, yakni kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya bentuk segala kesusahan, segala bentuk yang tidak kita sukai akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. In tansurullaha yansurukum. Jika engkau menolong Allah, artinya ketika kita melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membantumu. Inilah tadi yang bentuk puasa yang kedua, derajat puasa yang kedua, yaitu puasa khusus. Ketika kita menahan pendengaran kita dari apa? Dari segala bentuk dosa. Contohnya apa? Contohnya kita mendengar suara orang yang suara orang yang, contohnya banyak lah. Seperti kita mendengar ghibah, seperti kita mendengar fitnah. Termasuk itu maksiat dari pendengaran. Wal basari, dan maksiat mata. Banyak sekali maksiat mata. Sering kita lihat. Intinya segala bentuk yang akan membangkitkan dari nafsu kita itu termasuk maksiat. Wal lisani, dan menahan dari ucapan, banyak ucapan, yaitu tidak menggunjing, tidak saling mengolok-olok. Ya. Wal yadi, dan menahan diri dari tangan, menahan tangan dari segala bentuk dosa. Ini lisan dan yadun ini sebenarnya sudah sangat mudah kita temukan pada zaman sekarang ini. Di mana contohnya ya? Di media sosial. Karena yang bermain pada media sosial hanya dua, lisan dan tangan. Kita mengucapkan dan tangan mengetik. Ketika kita menulis berita salah, kita menulis hoax, maka kepada siapa yang sampai hoax itu akan mengalir dosa kita. Ada juga dosa jariah, disebutkan oleh para ulama. Bukan hanya ada pahala jariah saja. Akan mengalir dosanya ketika kita menyebarkan hal-hal yang akan menyakitkan hati orang lain. Balik lagi, warijli, dan menahan atau puasa secara khusus itu yaitu kita menahan diri atau menahan kaki kita untuk melakukan perbuatan dosa, yaitu menahan dari kita akan berjalan kepada hal-hal yang berbau dosa. Kita berjalan kepada apa misalnya, pergi ke tempat yang dilarang, pergi ke tempat yang tidak dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasairil jawarihi 'anil athami, dan termasuk puasa khusus itu adalah orang yang menjaga dirinya dan menjaga segala bentuk anggota tubuhnya dari segala bentuk dosa. Ya, tangan, kaki, penglihatan, telinga, semua kita jaga dari bentuk dosa-dosa. Ketika kita sudah bisa menjaga hal-hal ini, berarti kita sudah sampai kepada derajat puasa yang kedua, yaitu puasa secara khusus, yaitu khusus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa amma shaumu khususil khususi, dan adapun puasa khusus yang lagi khusus, fa shaumul qalbi 'anil himamid daniyati, ia adalah puasa hati dari keinginan yang hina, wal afkarid dunyawiyati, dan menahan hati dari berpikir duniawi. Afuhu amma siwallahi azza wa jalla bil kulliyati. Ya, artinya puasa yang benar-benar khusus atau derajat puasa yang ketiga yang benar-benar paling tinggi adalah kita menjaga hati dari keinginan yang hina. Banyak sekali keinginan hina, yaitu keinginan kita untuk menggapai dunia. Dijelaskan dalam Al-Quran,
zuyina lin-nasi bisyahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Yaitu perhiasan seperti mengikuti nafsu syahwat minan nisa dan nafsu kepada para perempuan wal banin wal qanatir muqantarati minadh dhahabi wal fiddah, dan kepada perhiasan dunia seperti emas, perak disebutkan dalam Al-Qur'an. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Dan sedemikian itulah perhiasan dunia. Dunia ini sebenarnya dihiasi dengan penuh keindahan, dengan penuh yang luar biasa lah. Sehingga dunia itu disebut dengan tempat yang hina. Kenapa disebut dunia? Karena tempat yang paling bawah. Dunia itu bentuk isim tafdil dari adna, bentuk jamak muannas dengan wazan fu'la. Adna dunia. Artinya tempat yang paling rendah. Kenapa tempat yang paling rendah? Karena dipenuhi oleh segala bentuk dosa-dosa ketika kita akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah bentuk puasa yang ketiga, yaitu menjaga diri kita atau menjaga hati dari keinginan dunia. Inilah sangat sulit ketika kita akan menjaga hati, karena hati itu selalu dibolak-balik oleh Allah Subhanahu wa taala. Asal kata hati itu qallaba, berbolak-balik. Sehingga kalau kolbun itu ya sesuatu yang bolak-balik lah. Sekarang maunya ini, besok maunya itu, selalu berubah. Sehingga iman itu juga terletak dalam hati. Kita selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ditegakkan hati kita kepada iman. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinil fi qulubina wa karrihna al-kufra wal fusuqa wal isyan. Fa shaumul qalbi 'anil himamid dunya wal afkarid dunyawiyati. Dan memikirkan dunia. Dan termasuk itu ketika kita berpuasa adalah kita tidak memikirkan dunia. Tidak memikirkan dunia. Ketika kita telah melakukan yang puasa hati, yaitu menahan hati dari berpikir dunia, memikirkan yang hina dan memikirkan dunia, maka kita telah sampai kepada derajat puasa yang paling tinggi, itu kita puasa khusus, puasa yang benar-benar khusus. Itulah. Semoga kita bisa mencapai derajat puasa yang ketiga ini, atau minimal kita bisalah puasa khusus atau puasa standar lah. Kalau kelas-kelas kita, semoga kita bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin cuma ini dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Allahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Drop it.